3 hari ke depan, 3 hari ya, sampai hari Kamis ya, sampai hari Kamis, semoga berjalan dengan lancar, ya, tidak ada kendala, dan ujung-ujungnya kita mendapatkan sertifikat, gitu. Lumayan 32 jam ya. Baik, Bapak Ibu semua, hari ini kita akan untuk hari ini kita agendanya hanya perkenalan saja, maksudnya kita sedikit mengenal apa itu tentang Google Suite gitu ya, dan kelebihan-kelebihan apa saja yang nantinya akan kita dapatkan dengan memakai Google Suite tersebut. Nah, ini kebetulan kita ada Google Trainer ya, Master Google Trainer yang memang kalau Ibu Raihaini ini bisa dibilang cukup ahli di bidang ini gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tanya-tanya dengan beliau ya. Apapun yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan saja berhubungan dengan Google Suite ini ya. Dan ulun harapkan juga nanti Bapak Ibu sudah menghubungi operatornya masing-masing gitu ya, artinya sudah punya akun belajar.id-nya ya Bapak Ibu. Baik, tidak menunggu lama sambil kita menunggu teman-teman kita yang lain juga, langsung saja kita serahkan ya kepada pemateri kita Ibu Raihaini. Ibu Raihaini, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit peraturan kita selama mengikuti kegiatan di kelas ini. Yang pertama, harusnya ya kita bersama dengan peserta lain, teman-teman yang lain yang bertotal sekitar 60 peserta, cuma mungkin sedang OTW atau sedang mencari-cari masuk kelas mana atau dalam kendala apa, mungkin kita sambil menunggu sambil mulai saja. Sebelum saya memperkenalkan diri, mungkin saya lebih mengingatkan kembali bahwa di Google Meet ini host dan co-host tidak bisa untuk mute peserta yang mungkin lost mikrofonnya kebuka gitu ya. Jadi saya sebagai salah satu di sini yang berbicara ingin meminta tolong supaya Bapak Ibu bisa mute saja dulu sementara mikrofonnya. Jikapun ingin kita berinteraksi, silahkan kita aktifkan di kolom chat saja, gitu. Di kolom chat ya Bapak Ibu kita aktifkan. Baik, sebelum saya memulai mempresentasikan apa yang harus saya sampaikan, saya mengulang lagi apa yang dikatakan oleh Bu Neneng ketika berada di ketika berada di Zoom yang pembukaan sebelumnya. Jadi di pembukaan tadi oleh LPMP beserta teman saya Bu Neneng sudah menjelaskan bahwa kami ini sebenarnya guru biasa juga, bukan guru yang hebat-hebat banget gitu ya. Jadi cuma mungkin kebetulan saja kami sudah agak ikut duluan, sudah start duluan untuk mengikuti kegiatan Google Master Trainer yang intinya itu adalah mempelajari tentang Google Suite tepatnya ya. Jadi saya di sini sebagai pembicara bukan merasa yang paling bisa atau paling hebat, dan saya yakin Bapak Ibu semua sebenarnya juga sudah tahu, bahkan mungkin sudah pro terhadap Google Suite. Jadi anggaplah ini sebagai kita belajar bersama, seperti itu. Saya bukan merasa orang yang paling hebat di antara Bapak Ibu. Intinya di sini selain kita untuk belajar bersama, kita bisa saling mengenal dan paling tidak kita menambah relasi pertemanan di antara kita. Kalau saya tidak salah lihat di daftar peserta di kelas ini rata-rata adalah orang Banua 6 nih, kalau tidak salah, karena tidak ada yang dari keluar Kalimantan Selatan. Orang Banua 6 yaitu orang Balangan, Tabalong, Tapin, Hulu Sungai Selatan, juga Hulu Sungai Utara. Kalau tidak salah seperti itu. Bahkan kalau tidak salah didominasi oleh Hulu Sungai Utara. Jadi sebanua 6 nih kita pertemuan di sini. Intinya kita menambah pertemanan, menambah ilmu, dan menambah relasi di antara kita sama rekan-rekan
pejuang di pendidikan. Baik, saya perkenalkan diri dulu sebentar ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang belum terlalu kenal dengan saya atau ada yang sudah kenal. Nama saya adalah Raihani. Saya salah satu guru di SMA Negeri 2 Paringin, Kabupaten Balangan. Dan saya adalah salah satu guru mata pelajaran di bidang kimia. Begitu. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya mengikuti kegiatan pembatik dan akhirnya menjadi kesempatan untuk menjadi salah satu bagian dari Sahabat Rumah Belajar 2020. Nah, dari situlah saya mulai mengenal banyak macam-macam kegiatan. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan Google Master Trainer yang kami dapatkan di awal bulan November kemarin. Nah, mengikuti kegiatan itu kami lakukan selama 1 bulan yang intens. Setiap hari Senin kami ikuti kegiatannya seperti ini, kurang lebih mengadakan pelatihan tatap maya, namun dengan berbagai macam tugas yang juga diberikan di dalam Google Classroom, seperti itu. Dan salah satu tugas untuk kami adalah melakukan pengimbasan. Jadi kenapa kegiatan seperti ini diadakan? Salah satunya adalah kewajiban kami untuk mengimbaskan kepada teman-teman yang lain bahwa sebenarnya ada kegiatan Google Master Trainer dan mengenalkan beberapa fitur-fitur atau kecanggihan yang ada pada Google Suite, begitu Bapak Ibu. Baik, saya rasa tidak panjang lebar lagi, saya akan mempresentasikan mengenai Google Suite. Baik, Bapak Ibu, semoga slide saya bisa kelihatan dengan jelas ya. Ada yang mau komen di kolom komentar agar saya tidak merasa ngomong sendiri, misalkan, apakah slide saya terlihat dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas. Oke, silakan ditulis di kolom komentar, dicoba. Jelas kok Bu, jelas. Siap. Terima kasih atas konfirmasinya, karena saya takut kalau saya ngomong sendiri ya Bapak Ibu ya. Baik, di sini saya mau mempresentasikan mengenai materi yang kami dapatkan ketika mengikuti kegiatan Google Master Trainer, yaitu Google for Education, yang diselenggarakan oleh Google bersama Repo. Dan kemudian dalam pengimbasan kami bekerja sama dengan pihak LPMP. Oke, pelatihan akun pembelajaran G Suite for Education. Ini seperti yang dijelaskan di awal ya Bapak Ibu ya, bahwa baru-baru ini kita sudah sangat booming dibagikan secara gratis akun G Suite oleh pemerintah. Nah, mengenai pemanfaatannya, makanya salah satunya adalah melakukan kegiatan seperti ini. Agenda pelatihan kita yang dilaksanakan dalam 3 hari ini, aturannya sih seperti ini, nanti kita sesuaikan dengan jadwal kita di 3 hari kemudian. Jadi yang pertama, hari ini mungkin saya memperkenalkan diri, saya sudah memperkenalkan diri tadi, dan kemudian nanti akan sedikit menjelaskan tentang G Suite for Education, dan menata sedikit di Google Drive. Kemudian target kita hari ini adalah berkolaborasi di dalam Google Slide. Seperti itu target saya hari ini ya, semoga bisa terlaksana. Oke, ini ada profil saya lagi, sudah saya jelaskan tadi, nama saya Raihani dari SMA Negeri 2 Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Oke, mengapa akun G Suite? Ini baru-baru booming ya Bapak Ibu ya, akun G Suite ini. Ternyata akun G Suite ini sangat-sangat bermanfaat dalam bidang pendidikan. Makanya sangat-sangat dibumingkan di dalam Google for Education. Apa sih salah satu atau bagian dari yang bisa kita manfaatkan akun G Suite ini untuk kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, yaitu sebagai guru, pendidik, atau sebagai siswa kita, untuk siswa kita.
Jadi akun G Suite mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya sudah sangat pro menggunakannya, mungkin sangat lebih paham daripada saya ya. Jujur saya baru mengenal G Suite. Jadi saya sangat excited dengan apa yang saya rasakan ketika mengetahui apa aja sih kelebihan dari G Suite ini. Mungkin kita sama-sama di sini menyimak. Salah satunya adalah akun G Suite itu mudah digunakan. Jadi akun G Suite itu terintegrasi dengan akun yang dapat diakses di berbagai perangkat. Jelas ya, berarti bisa digunakan mungkin di laptop, di handphone, MacBook segala macam seperti itu. Kemudian akun G Suite ini juga terkenal dan menjaminkan dengan keamanannya. Aman, sangat aman, yang pasti bebas virus. Kemudian tersimpan otomatis dan update otomatis. Tidak perlu lagi kita harus mencari mengobrak-abrik Google Play Store, kita harus mengupdate-nya atau mengupdate-nya versinya yang terbaru seperti apa. Jadi kalau G Suite itu lebih aman. Kemudian di dalam G Suite itu ada keunggulan lainnya, dan yang paling menarik itu adalah fiturnya bisa digunakan untuk kolaborasi atau bekerja sama. Jadi drive-nya itu ada drive penyimpanan bersama yang bisa digunakan untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya dalam menjalankan satu file, misalkan satu folder, misalkan seperti itu. Kemudian keunggulan G Suite lainnya adalah penyimpanan tanpa batas. Nanti saya sampaikan berikutnya. Kemudian mengapa akun G Suite? Nah, untuk pemimpin dan tim IT mungkin di sekolah kita bisa diibaratkan seperti kepala sekolah atau operator sekolah, itu sangat memudahkan sekali penggunaan akun G Suite-nya. Yang pertama adalah terintegrasi, satu akun bisa untuk semua. Kemudian pengelolaan sumber belajar juga bisa memudahkan dan dapat diakses untuk semua, jadi jangka panjang. Baik, saya berpindah ke slide berikutnya. Bagaimana cara mengaktifasi akun G Suite? Nah, ini kemarin Bapak Ibu ya, banyak sekali teman-teman yang masih agak kebingungan ketika diberikan akun dan password baru dari operator Dapodiknya masing-masing. Bagaimana sih cara mengaktifkannya? Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang di sini, kalau saya lihat di formulir itu sudah banyak yang mempunyai atau sudah aktif akun G Suite yang diberikan oleh pemerintah dengan domain belajar.id. Di kelas ini kalau tidak salah cuma ada sekitar 15 orangan yang belum menyertakan akun G Suite-nya. Mungkin ada kendala apa, atau mungkin belum diaktifkan, atau segala macamnya. Nah, mungkin ini bermanfaat bagi yang belum bisa mengaktifkan. Kalau yang sudah bisa, ya pasti Bapak Ibu sudah memahaminya. Yang pasti kita harus meminta dulu kepada operator sekolah, operator Dapodik sekolah, meminta password kita beserta akun dan password kita yang harus kita masukkan di dalam gmail.com. Jadi ketika kita mau mengaktifkan, kita harus pastikan dulu bahwa kita punya password dan akun dan passwordnya. Langkah pertama adalah kita harus membuka dulu gmail.com. Kemudian ketika sudah masukkan gmail.com, kita gmail.com, kita kemudian menambahkan akun baru. Biasanya kalau kita membuka gmail.com, otomatis masuk kepada Gmail pribadi kita yang kita bikin pribadi. Jadi ketika masuk situ, maka kita harus keluar dulu dan masuk ke akun baru. Setelah masuk di akun baru, kita masukkan akun baru dan password baru nanti ada pemberitahuan untuk kita diminta mengganti password yang lebih aman gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah diaktifkan, sudah ada laporan kita masuk ke G Suite yang baru, nah artinya G Suite kita sudah bisa diaktifkan. Saya harap Bapak Ibu yang kemarin di formulir belum menyantumkan akun G Suite-nya, semoga tidak ada kendala untuk mendapatkan akun G Suite yang diberikan oleh pemerintah, yang kita dapatkan password akunnya di Dapodik masing-masing. Semoga tidak ada kendala. Baik, kelebihan akun G Suite,
sudah dijelaskan secara singkat tadi ya, bahwa yang pertama adalah penyimpanan data tanpa batas. Kemudian fitur-fitur lebih canggih dan aman serta terintegrasi. Penyimpanan data tanpa batas, saya rasa Bapak Ibu sudah tahu bahwa Gmail kita biasa itu kapasitasnya bukan sekitar ya, Bapak Ibu pasti sudah pernah mencek kapasitas penyimpanan Gmail kita itu maksimal adalah 15 GB. Hanya 15 GB. Nah, jadi jika kita sering menggunakan Drive, itu pasti akan cepat penuh penggunaannya. Nanti kalau penuh, itu tanda yang di sini akan merah gitu ya, akan merah seperti itu, menunjukkan bahwa hampir penuh. Kemudian ketika hampir penuh, nanti disarankan oleh Google untuk menambah lagi. Mau berapa GP nambahnya, tapi tidak gratis kalau tidak salah ya Bapak Ibu ya. Ada berbayarnya kalau tidak salah. Nah, kemudian perbedaannya dengan G Suite, kapasitas simpanannya tanpa batas, jadi sangat menguntungkan bagi kita yang hobi sekali menyimpan folder atau dokumen yang penting di dalam itu. Mohon maaf Bapak Ibu yang sedang aktif mikrofonnya bisa di mute. Oke, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan, kapasitas masih sama ini ya, berarti perbedaannya adalah di kapasitas penyimpanan, itu yang paling utama. Kemudian perbedaan berikutnya adalah di dalam Gmail kita, akun pribadi kita, tidak ada folder yang namanya drive bersama. Drive bersama, jadi langsung setelah my drive itu ya, kemudian yang dibagikan bersama dengan teman, shared with me, dibagikan dengan saya, itu aja langsung, tidak ada yang shared drive atau drive bersama. Sedangkan di G Suite itu ada. Apa sih fungsinya itu ya? Sebenarnya sih kita bisa berkolaborasi dengan Gmail pribadi kita, masih bisa dengan berkolaborasi dengan yang lain sebenarnya. Cuma di dalam drive bersama ini sudah ada folder tersendiri yang memudahkan kita untuk mencari yang mana saja folder yang kita gunakan untuk bersama. Jadi dikolaborasikan dengan teman-teman. Jadi kadang-kadang ada nanti file atau folder yang dikolaborasikan dengan teman-teman sudah otomatis berada di situ. Jadi sangat-sangat memudahkan untuk penataannya, juga penggunaannya di dalam akun G Suite ini. Kemudian fitur Google Meet-nya. Apa perbedaan fitur Google Meet antara yang gmail.com dengan yang G Suite? Jadi di sini kita di Gmail yang sering menggunakan Google Meet, kita tidak dapat raise hand atau angkat tangan dan merekam rapat. Nah, ini yang kadang-kadang bikin orang itu sangat jarang menggunakan Google Meet dibandingkan aplikasi lainnya. Yang paling terkenal kan ya, kalau tidak salah itu namanya Zoom. Nah, di Zoom itu kan kita bisa raise hand, angkat tangan, bisa merekam, dan segala macam. Jadi, lebih banyak penggunaannya di situ. Nah, di Gmail, memang di akun pribadi kelemahannya itu. Sedangkan beberapa fitur seperti angkat tangan itu sangat penting bagi mereka-mereka yang ingin menanyakan sesuatu di dalam sebuah pelatihan atau webinar. Nah, kemudian merekam rapat juga ya. Kalau misalkan dia menggunakan Google Meet, biasanya perlu aplikasi tambahan untuk merekam rapat. Nah, keunggulan akun G Suite ini di dalamnya sudah mencantumkan rekam rapat. Ini salah satunya kita saat ini menggunakan ya Bapak Ibu ya. Saat ini saya menggunakan Google Meet yang terintegrasi dengan akun G Suite saya, sehingga kegiatan kita di sini dapat kita rekam. Gitu. Kemudian perbedaan lainnya, video call di Google Classroom menggunakan akun pribadi dan akun G Suite. Oke, di dalam akun pribadi Google Classroom itu tidak bisa langsung terintegrasi dengan Google Meet. Nah, contohnya, kegiatan hari ini yang kita lakukan, kelas yang sudah saya buat, saya menggunakan akun Gmail pribadi.
Jadi di situ saya tidak bisa memanggil Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan langsung di situ, karena di sini tidak ada pilihannya. Tidak ada pilihannya untuk langsung bisa rapat atau meeting kelas dengan anggota pelatihan ini. Kecuali anggotanya membuka dulu di tugasnya, seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi mungkin sebelumnya. Sedangkan di akun G Suite, kita itu sudah dipermudah dengan cara langsung menghubungkan link Meet-nya. Di bawah kode kelas di akun G Suite itu ada link Meet untuk kita mengadakan rapat dengan anggota yang ada di kelas tersebut. Nah, itu sangat memudahkan sebenarnya Bapak Ibu ya. Cuma kemarin malam tadi saya sudah sempat membuat kelas di akun G Suite dan sudah sangat-sangat berharap bisa menggunakan link Meet yang langsung dari Classroom ini. Ternyata ada beberapa kendala. Ya, kendalanya apa nanti kita bahas di pembahasan berikutnya yang lebih mendalam tentang Classroom. Baik, saya lanjutkan. Oke, di sini adalah kapasitas Google Classroom. Di kapasitas Google Classroom, jika menggunakan Gmail pribadi, akun pribadi, maksimal guru yang boleh ditambahkan adalah 20 guru. Sedangkan untuk siswa 250 siswa dan tidak ada fitur undang wali. Bagaimana dengan akun G Suite? Kalau akun G Suite itu guru masih sama, maksimal 20 orang, namun siswanya jauh lebih banyak bisa memuat di akun G Suite ini, yaitu sekitar 1.000 siswa. Maksimal 1.000 siswa bisa kita masukkan ke dalam Classroom ini. Dan juga ada fitur tambahan, yaitu undang wali untuk mendapatkan laporan wali. Nah, sangat luar biasa ya bagi Bapak Ibu yang pro atau pembelajaran daringnya menggunakan Classroom. Kemudian penugasan, kalau penugasan perbedaannya adalah di Gmail, akun pribadi, tidak dapat mengimport nilai Google Form. Kemudian juga tidak ada mode terkunci Chromebook, kalau mereka yang menggunakan Chromebook ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak ada cek originalitas. Nah ini yang terbaru ini. Jadi perbedaannya penugasan di Classroom dengan menggunakan akun G Suite adalah di dalam G Suite kita sudah bisa mengimport nilai, kemudian juga untuk Chromebook ada mode terkunci, dan bisa mencek originalitas. Ini adalah maksudnya mencek originalitas pekerjaan siswa Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini sangat penting nih untuk mencek tugas siswa, original atau tidak. Nanti kita bahas di lebih lanjut di hari ketiga kalau tidak salah. Baik, untuk memindahkan data dari akun pribadi ke G Suite. Nah, Bapak Ibu yang sudah sering melakukan ini mungkin sangat-sangat mudah mengerjakannya ya. Sedangkan bagi yang belum mungkin perlu sedikit info ini. Bagaimana sih cara kita memindah data dari akun pribadi kita yang sebelumnya ke G Suite yang baru gitu. Sebenarnya simpel saja, cuma kita perlu pihak ketiga yaitu mendownload dulu. Untuk kita buka Drive kita dulu, Drive Google akun kita pribadi dulu, kemudian pilih file atau folder yang mau kita pindahkan, tapi kita tidak bisa langsung memindahkannya ke G Suite. Jadi harus melalui transit dulu. Kita download dulu itu file dan foldernya. Nah, nanti dia akan tersimpan ke dalam perangkat laptop kita. Nah, jadi ketika sudah tersimpan di situ, maka ada kemungkinan berbentuk dalam zip, ada kemungkinan juga bisa langsung dalam bentuk file dan folder. Bahkan sering juga yang terkonvertnya ke pembawaan di laptop. Misalkan pembawaan di laptopnya menggunakan Office, jadi misalkan di file atau di folder Drive kita di akun pribadi itu, dia Google Slide, nanti ketika kita unduh atau kita download untuk menyimpan di perangkat, biasanya terubah ke dalam bentuk PowerPoint, karena itu otomatis bawaan dari laptop kita, seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu. Kebanyakan sih seperti itu. Tapi nanti di akun G Suite kita yang baru, nah kita unduh lagi. Kita unduh lagi dengan cara menambahkan file dan folder yang mau kita pindahkan tadi, dan kita bisa menyesuaikannya agar ketika dipindahkan ke Google Suite, itu folder dan file tetap dalam bentuk
kembali ke dalam bentuk Google Slide, bukan PowerPoint lagi gitu. Nah gini ya, jadi ketika nanti sudah data akun pribadi kita masuk ke dalam laptop, kemudian kita buka lagi G Suite kita yang baru, kemudian tambahkan baru, dan upload mau file atau folder tadi. Nah, sudah masuk tuh, sudah berhasil tuh Bapak Ibu ya, mau memindahkan data kita ke G Suite tadi. Ini adalah cara yang lumayan agak ribet sebenarnya Bapak Ibu ya, karena kan biasanya di akun pribadi kita itu banyak sekali data-data penting yang mau kita selamatkan untuk dipindah ke G Suite. Sebenarnya ada Bapak Ibu ya cara untuk supaya kita itu mendownload data dari akun pribadi ke apa namanya, ke komputer laptop kita, tapi menggunakan aplikasi tambahan, kalau tidak salah seperti itu. Jadi ada caranya. Cuma biasanya kelemahannya adalah jika menggunakan secara langsung atau mendownload secara langsung bersamaan file dan folder di data dari akun Gmail pribadi kita dengan aplikasi tambahan tersebut, biasanya memakan waktu yang sangat lama dalam proses penyimpanan dan penguploadannya. Bisa sampai berjam-jam atau mungkin berhari-hari, tergantung dari besar dan banyaknya kapasitas data yang Ibu mau pindahkan ke Bapak Ibu pindahkan ke G Suite kita. Baik, kita lanjutkan. Oke, masalah pembelajaran jarak jauh. Oh, ini seperti yang sudah disampaikan oleh pihak LPMP sebelumnya, bahwa sangat penting kita mengenal akun G Suite ini untuk pembelajaran. Salah satunya adalah agar kita bisa memecahkan masalah pembelajaran jarak jauh. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui, banyak sekali kendala-kendala kita. Sebenarnya yang apa namanya, yang tahu kendala itu kan kita sendiri ya, dan kita juga sendiri yang bisa memecahkan masalah karena kita sendiri yang tahu kondisi kita dan kondisi peserta didik kita, bagaimana cara memecahkan jarak jauh. Dan di sini adalah salah satu mungkin masukan atau inspirasi yang mungkin kemungkinan Bapak Ibu masih ada kendala dalam hal tersebut. Data yang hanya bisa diakses di perangkat tertentu, yaitu sudah merupakan masalah jarak jauh dengan menggunakan akun G Suite, asalkan seluruh peserta didiknya menggunakan G Suite, itu sebenarnya ini masalah ini bisa dipecahkan, gitu. Asalkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian data yang rusak atau hilang karena virus, ini sudah sangat apa ya namanya ya, sudah kuno banget ini. Kalau zaman sekarang masih ada yang punya alasan jika dimintai file atau folder atau apa segala macam tugas, datanya rusak atau datanya hilang kena virus. Aduh, itu berarti belum move on Bapak Ibu ya dari apa namanya teknologi-teknologi yang sekarang saya aja sekarang sudah hampir tidak mendengar lagi kalimat-kalimat yang hilang karena virus apa segala macam, data rusak. Dan alhamdulillah semenjak saya mengenal G Suite dan aplikasi di dalamnya, saya sudah sangat jarang menggunakan yang namanya flash disk atau hard disk. Itu adalah salah satu menurut saya masalah yang ada pada kita jika kita untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh, atau mungkin data-data semacam administrasi sekolah, atau mungkin kita berkolaborasi dengan teman pelatihan segala macam. Zaman sekarang sangat-sangat apa ya namanya ya, sangat-sangat tidak kekinian lah kalau masih menggunakan flash disk. Jadi kita bisa berbagi, berkolaborasi file menggunakan drive saja. Nah itu ya Bapak Ibu ya, kita harus move on dan harus belajar mengikuti perkembangan teknologi sekarang. Ini apalagi nih, memori laptop penuh, memori HP penuh, nah itu kan salah satu pembelajaran jarak jauh. Ini banyak sekali nih kendala kemarin ketika baru saja kita mengadakan kegiatan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Itu rata-rata mengalami full memori di HP gitu ya. Apalagi yang menggunakan pembelajarannya dengan WA. Wah, itu cepat sekali itu memorinya penuh. Nah, jadi mungkin di sini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian untuk bisa memecahkan pembelajaran yang akan diterapkan di kelasnya masing-masing begitu.
Nah, oke, hampir selesai ini ya Bapak Ibu ya. Semoga masih ada orangnya ini di dalam Google, di dalam kelas kita. Tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Takut saya kalau Bapak Ibu ini ngantuk ini. Mendengarkan suara saya. Kita lanjutkan. Oke, sudah ada 35 peserta. Baik, sedikit lagi Bapak Ibu ya. Sebelum saya menyebutkan bahwa apa sih misi dari Google for Education itu, mungkin yang pertama saya sampaikan dulu adalah misi dari Google itu sendiri. Selama ini kan kita sudah sangat-sangat sering menggunakan Google. Siapa sih yang tidak tahu Google gitu ya? Hari gini jangankan kita, kecil-kecil, anak-anak kecil juga sudah bisa langsung search browsing di Google. Nah, tujuan atau misi Google jelas seperti yang sampai kita rasakan sekarang. Jadi misi Google itu yang paling utama adalah mengelola informasi dunia dan membuatnya mudah diakses serta berguna. Itu sangat-sangat jelas ya, Google itu saat ini sangat-sangat mempunyai akses yang luar biasa untuk informasi di seluruh dunia. Juga sangat mudah, siapapun bisa, apapun bisa dicari di Google itu. Jadi sangat-sangat berguna, itu adalah misi Google. Kemudian hubungannya dengan pendidikan bagaimana ya? Nah, hubungannya Google dengan pendidikan atau dengan istilah Google for Education, tentu misinya adalah untuk menginspirasi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Begitu ya. Seperti yang sudah disampaikan di awal, Google for Education sangat menginginkan pembelajaran yang ada di Indonesia ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan penggunaan Google sangat-sangat meningkat Bapak Ibu semenjak adanya pandemi ini. Gitu. Kemudian pengguna Google Suite pun juga semakin bertambah banyak semenjak adanya pembelajaran jarak jauh yang diterapkan oleh sebagian besar di sekolah kita. Oke, next. G Suite for Education. Oke, ini sudah tadi ya pengguna. Sudah saya jelaskan sedikit, penyimpanan tanpa batas, bebas virus, fitur AI. Ini adalah fitur AI-nya adalah fitur tambahan yang fungsinya untuk kecerdasan buatan gitulah, intinya lah seperti itu. Kemudian keamanannya juga berlapis untuk G Suite for Education, dalam artian kita tidak bisa dihack datanya, kita tidak bisa intinya lebih aman lah, tidak bisa diakses oleh orang yang tidak kita beri akses gitu. Orang lain tidak bisa mengakses drive kita selama kita tidak memberikan akses kepada orang itu. Jadi sangat-sangat aman. Nah, kalau awalnya kan G Suite ini berbayar ya Bapak Ibu ya, sangat-sangat mahal kalau tidak salah. Dan sampai sekarang pun itu di online shop itu banyak Bapak Ibu yang jual G Suite, banyak sekali yang jual G Suite, dan saya sudah sampai mencek berapa itu harganya. Kalau tidak salah ranknya dari belasan ribu sampai ada yang 350.000. Saya iseng-iseng aja sebenarnya Bapak Ibu ya mau mencek bener nggak sih dijual, kan online shop itu semuanya serba bisa dijual itu. Terus saya juga sudah pernah mendengar ini ada yang jual katanya akun G Suite di dalam online shop. Ketika saya cek, wow, kata saya harganya yang secara resmi itu mahal sekali, di situ malah dijual belasan ribu sampai puluhan ribu rupiah. Nah, tapi sangat-sangat dipertanyakan kan Bapak Ibu ya, jika dijual dengan mudah dan yang bikinkan itu akunnya adalah orang yang tidak kita kenal, yang pasti bagaimana dengan keamanannya? Kalau saya sih agak ragu Bapak Ibu ya, keamanannya tentu sangat-sangat tidak terjamin jika kita membeli G Suite itu pada online shop. Saya sih tidak berani. Soalnya kan kita kan juga harus takut data-data kita nanti bocor kemana-mana, atau mungkin file-file video-video kita yang harusnya kita konsumsi untuk pribadi, misalkan memori-memori kenangan-kenangan kita yang bersama keluarga nanti bisa bocor kemana-mana, kan gak ada yang bisa nanggung seperti itu. Nah, jadi sangat-sangat tidak dianjurkan Bapak Ibu ya kita mendapatkan G Suite dengan cara membeli di online shop. Maka dengan sangat itu kita sangat bersyukur bahwa pemerintah sudah memberikan secara gratis G Suite dengan akun belajar.id, dengan domain belajar.id. Sayang kalau tidak dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Gitu.
Oke, ini Classroom nanti kita bahas di pertemuan terakhir saja. Sedikit penutup mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak LPMP tadi ya, bahwa kita untuk menjadi orang baik saja tidak cukup, alangkah baiknya kita menjadi orang yang bermanfaat. Namun, untuk menjadi orang yang bermanfaat, tentu kita harus berjuang. Ya paling tidak kita bisa bermanfaat untuk keluarga kita, untuk anak-anak didik kita, dan orang di sekitar kita seperti itu. Kemudian ada quote juga yang dari George Course bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional gitu. Kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu ya bahwa teknologi saat ini sangat-sangat melaju dengan cepat dan tidak ada habisnya perkembangannya. Selalu update, selalu update. Jadi bagaimana dengan kita, seorang guru? Apakah kita kalah dengan teknologi itu? Ya, mungkin kita tidak bisa secanggih teknologi otak kita ya. Paling tidak kita bisa mengimbangi perkembangan zaman yang sering menggunakan teknologi saat ini, atau paling tidak kita mengetahui. Jadi jangan sampai kita itu kalah dengan peserta didik kita dengan teknologi seperti itu. Intinya perkembangan teknologi tidak bisa kita handle setiap update-nya. Namun kita sebagai guru juga paling tidak mengetahui perkembangan-perkembangan teknologi itu, dan alangkah bagusnya juga berusaha untuk menguasai. Karena kembali lagi, semakin canggih teknologi, tidak akan ada artinya jika tidak ada guru yang mengarahkan ke arah kebaikan. Takutnya teknologi bisa disalahartikan oleh anak didik kita ke arah yang bukan jalur pendidikan gitu. Jadi bersama dengan guru-guru yang bisa atau mengetahui teknologi, setidaknya bisa mengimbangi dan mengarahkan teknologi tersebut kepada ke arah yang baik gitulah. Dan saya yakin kita semua yang berada di sini tentunya merupakan guru-guru hebat yang sangat melek dengan teknologi. Oke, paling tidak kita pernah belajar Bapak Ibu ya, seperti itu. Baik, kita sudah di slide terakhir ini, Bapak Ibu semangat. Target saya hari ini adalah kita berkolaborasi di Google Slide. Baik, saya saya tutup dulu. Saya kalau sudah tutup layar ini baru bisa melihat muka Bapak Ibu. Saya takutnya tadi ngomong-ngomong sendiri Bapak Ibu ya. Saya harapkan masih ada orangnya di sini. Oke, masih ada orangnya di sini dan saya mencek kolom chat. Oke. Oh, terima kasih. Ada yang bilang saya ini segala macam. Oh, cantik. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, kemudian juga saya sudah mengenalkan sedikit apa itu G Suite. Nanti kalau Ibu mau mencek slide-nya yang tadi saya bagikan, ada di dalam kelas kita. Jadi di Google Classroom itu ada tadi slide saya tadi, saya bagikan nanti di dalam kelas kita itu. Kemudian ini terakhir nih, sesi terakhir, saya sangat mengusahakan agar kita selesai sebelum jam 12 Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada sesi break, kita langsung selesaikan aja. Supaya kita bisa dengan tenang isoma di rumahnya masing-masing sebenarnya. Gak bisa kita isoma bareng ya Bapak Ibu ya. Oke, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi menggunakan Google Slide. Sebentar, nanti akan saya share.
Baik, Bapak Ibu, sebentar lagi saya akan menampilkan presentasi slide. Jadi nanti saya setelah ini akan menampilkan slide yang saya masukkan nanti gambar dan video. Jadi harap Bapak Ibu bisa memperhatikan dan kemudian Bapak Ibu setelah bisa memperhatikan punya saya, Bapak Ibu bisa sekalian buka nanti ada di dalam Google Classroom. Di dalam Google Classroom yang sudah kita punya itu ya. Sebentar, saya share screen dulu, saya presentasikan dulu bagaimana cara kita berkolaborasi di dalam Google Slide. Baik, Bapak Ibu, ini di sini ada slide yang bisa kita gunakan untuk berkolaborasi. Jadi, misalkan di sini ya, di slide pertama saya yang ngisi ya. Saya kasih nama di sini misalkan. Ini slide saya ya. Nah, kemudian saya ingin memasukkan gambar tempat wisata yang saya ingin sekali kunjungi. Berhubung kita pandemi ya Bapak Ibu ya, sudah lama ini tidak liburan. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi menggunakan Google Slide, mau menambahkan gambar. Jadi sini saya mau menambahkan gambar ya Bapak Ibu ya. Saya sisipkan atau insert gambar, kemudian saya klik telusuri internet, dan saya mungkin di sini akan mencari gambar. Tamiya. Semoga ada nih. Wah. Bentar ya. Ibu Rai, Bon? boleh Betul. sambil tanya itu gambarnya itu langsung share, langsung dapat gitu, jadi langsung terkoneksi dengan Google begitu kan? Betul, sangat betul. Inilah saya menunjukkan bahwa kehebatan slide, Google Slide, kita bisa berkolaborasi nanti mengerjakan bersama-sama dan bisa langsung search Bapak Ibu di sini secara online tanpa harus memindahkan tab-nya. Gitu ya. Oke. Betul Ibu tadi ya bilang. Oke, saya ulang. Di sini saya mau menambahkan gambar tempat wisata nih, misalkan nih. Saya sisipkan, terus saya masukkan gambar. Boleh yang dari komputer atau langsung telusuri dengan internet. Nah, oke, saya ambil foto ini saja, saya masukkan. Karena saya sangat-sangat ingin sekali ke pantai saat ini, jadi saya masukkan aja foto ini ya Bapak Ibu ya. Foto pantai. Oke. Saya ingin sekali ke pantai sebenarnya. Nah, kemudian gimana nih kalau dengan video di dalam slide ini? Bisa dong, pasti bisa secara online juga ya. Video pembuatan makanan favorit. Oke, saya mau mencari video di sini. Video apa ya makanan favorit saya? Sebentar. Nah, langsung dengan YouTube ini Bapak Ibu. Apa ya? Resep soto Banjar mungkin, karena saya suka soto Banjar. Sudah kangen juga ya dengan soto Banjar. Nah, saya masukkan di sini, saya pilih, hop, sudah masuk kan ya. Nah, oke, kita kecilkan sedikit mungkin supaya bisa kelihatan. Nah, jadi dalam slide kita bisa menambahkan gambar ataupun video secara online. Itu salah satunya ya Bapak Ibu ya, keunggulan dari Google Slide. Kemudian saya pengen kasih kasih tema di belakangnya sedikit, mau tema apa gitu supaya slide saya agak sedikit menarik mungkin. Sebentar, kasihkan tema saja. Saya kasihkan warna-warna biru. Oh, ini semuanya ya terupload. Tidak jadi mungkin ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, semuanya ternyata ini ya. Kalau bisa itu per slide aja. Nah, ini Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk berkolaborasi di dalam Google Slide. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa tuh langsung masuk ke Google Classroom-nya, kemudian cari di bagian tugas, latihan kolaborasi slide. Bapak Ibu silahkan buka di situ, kemudian boleh deh coba seperti saya di slide-slide berikutnya. Di slide-slide berikutnya boleh untuk membuat sama seperti saya, mungkin tempat wisata yang pengen dikunjungi apa,
kasih nama di situ, kemudian video makanan favorit mungkin, kasih nama di situ. Boleh Bapak Ibu untuk berkolaborasi kita semua, ayo Bapak Ibu, semangat untuk kita berkolaborasi di sini, belajar menggunakan Google Slide bersama-sama. Sudah ada beberapa orang yang masuk ini, jangan rebutan slide ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa ditambahkan slide-nya. Kalau kurang, oke saya tambahkan ini. Kalau kurang bisa tambahkan. Jangan tumpang tindih, semoga tidak tumpang tindih ya Bapak Ibu ya dengan slide teman-teman yang lain. Oke, baik, ini sudah ada yang bikin ini. Oh, Pak Bahyudin sangat sigap sekali. Halo Pak Bahyudin, kita sudah pernah ketemu sebelumnya di BTIKP. Bapak ini kayaknya tempat wisatanya jauh-jauh ini. Saya nunggu ini. Apa sih tempat Pak Bahyudin ini? Tempat wisata yang pengen dikunjungi? Baik, teman-teman yang lain, ayo silahkan berkolaborasi ini dengan Bapak siapa ya? Pak Rahmat, Pak Hidayat, Hidayat Official juga sedang browsing kayaknya ini. Bapak Ibu sekalian, semangat dong, kita kolaborasi. Ini merefresh otak kita sebentar meskipun masih masa pandemi, Bapak Ibu. Tempat wisata yang pengen dikunjungi, video pembuatan, wah ini jauh banget nih kayaknya Pak. Siapa ini ya? Pak Hidayat mau wisatanya langsung ke luar negeri ini kayaknya. Keren sekali. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada kendala masuk slide-nya? Ayo kita sama-sama belajar untuk kolaborasi menggunakan slide secara bersama-sama. Ada yang masih bingung mungkin mau tempat wisatanya kemana? Saking lamanya nggak wisata mungkin Bapak Ibu ya. Jadi bingung nih mau kemana. Makanan favorit jangan lupa Bapak Ibu. Siapa tahu nanti menginspirasi kita untuk makan siang, makan apa ya Bapak Ibu ya. Saya tidak sabar ini menunggu bagaimana kolaborasi Bapak Ibu sekalian yang sudah sangat luar biasa dalam memahami G Suite. Mungkin yang Bapak Ibu sudah pro daripada saya. Saya baru kenal loh, Bu. Bapak Ibu ya, saya baru kenal ini Google Slide ini. Dan saya sangat excited sebenarnya. Halo Bapak Ibu yang baru masuk mau edit, ayo semangat. Luar biasa. Aduh, ini apa ini? Sate apa ini lah? Burai. Ya, ada apa? Sambil ngobrol, Bu. Jadi, Google Slide ini itu tempatnya di Google Doc ya? Bukan. Google Slide lah. Oh, bukan, di mana? Ada ini, apa namanya, Google Classroom kita. Enggak. Maksudnya kalau kita langsung buka tanpa di Google Classroom, kita buka di Google biasa, itu langsung klik Google Doc atau gimana ya, Bu? Kalau Ibu mau membukanya, lebih mudahnya di Drive. Di Drive itu, nah, di Drive itu ada kan yang tambah baru ini? Kemudian tambah baru, nah Google Slide. Google Slide. Iya. Nah itu. Tapi kalau Ibu teman-temannya yang Google. Tapi kalau Ibu bikin sendiri di folder sendiri, nanti kita tidak kolaborasi, Bang Bu. Kita kolaborasi. Iya. Enggak, maksudnya nanya gitu loh. Nanti kalau misalnya bikin, itu bagus buat poin juga dan lain-lain ya, Bu ya. Ya betul. Nah ini ya yang ganti tema ya. Ternyata terupdate semua. Ayo Bapak Ibu mungkin ada yang bisa memecahkan bagaimana caranya tema itu cuma satu orang aja yang bisa ganti, maksudnya per slide gitu. Nah, ada yang bisa bantu supaya ini temanya tidak sama semua. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih paham daripada saya bagaimana cara temanya itu cuma per slide aja gantinya. Ayo Bapak Ibu mungkin lebih pro daripada saya ini. Saya juga mau sambil belajar sebenarnya Ibu ya. Saya semangat ini melihat, aduh banyak sekali makanan-makanan yang muncul. Ini apa ini? Ada bakso, ada yang mau ke Borobudur, luar biasa. Saya masih penasaran ini, mau berkunjung kemana ini ya? Yang punya siapa sih ini ya? Mau berkunjung ini tempat apa sih sebenarnya? Saya masih gaptek, Pak. Bapak siapa ini ya? Sebentar. Burai, itu ada pertanyaan di kolom chat. Oke, saya kembali ke kolom chat.
pakai akun Google Gmail biasa aja, Bu. Bapak Ibu ya. Kita masih agak sedikit kurang bersahabat jika jika berbeda-beda domain. Akan lebih bagusnya untuk saat ini kita menggunakan Gmail pribadi saja, akun pribadi saja. Bisa dicoba Bapak Ibu ya, Ibu Rita murid Nafiah ini kalau mau coba lewat HP Ibu Farida bisa dicoba, asalkan Bapak Ibu sudah punya aplikasi Google Slide di dalam HP-nya. Kalau sudah mendownload maksudnya, kalau sudah mendownload Google Slide ada tersedia di HP Bapak Ibu, mungkin bisa mengeditnya lewat HP. Jangan khawatir Bapak Ibu yang sedang di jalan, sedang OTW, nanti bisa menyusul saja, klik di kelasnya, tambahkan sendiri. Kalau Ibu yang masih OTW tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan susah nggak pakai laptop, pakai HP, nanti dicoba, cek, tambahkan aja nanti sendiri di slide latihan kolaborasi ini, tapi buka dulu di kelas kita. Jadi kelas kita seperti itu. Baik, siapa tahu ada yang masih belum paham bagaimana cara masuknya, silahkan masuk ke kelas kita, Bapak Ibu. Kelas kita namanya adalah pelatihan akun G Suite di Google Classroom. Di situ ada tugas pelatihan sesi 1, latihan saja itu judulnya, latihan kolaborasi slide, silakan dicari di sesi 1 hari ini, tanggal 22 Desember. Ini kode kelas kita ya Bapak Ibu, siapa tahu ada yang, ini kelasnya pelatihan akun G Suite for Education, Google Suite for Education. Aku mau tanya, Betul, sebentar ya. untuk menyisipkan video itu linknya ya. Link bisa nggak Bu? Dicoba Bu, dicoba. Silahkan dicoba di sini tadi ya. Bu, tuh berarti masih belum bisa memecahkan ini ya. Template-nya atau temanya masih terganti sama semua ini. Belum ada yang berbeda. Oh, ini berbeda ya atau bukan? Nah, ini beda satu ini. Nah, tuh siapa ini ya? Oh, Pak Anu nih. Pak Joko ini kayaknya nih. Bisa ini ganti satu. Oh, ditambah warna aja ini kayaknya Pak Joko ya. Sama ini sebenarnya cuma diganti warna aja. Saya masih berharap ini Bapak Ibu ada yang bisa bantu saya, bantu teman-teman yang lain untuk bisa memecahkan masalah gimana caranya slide-nya ini temanya cuma satu gitu. Maksudnya terganti cuma terubah di slide satu itu aja. Jadi peserta yang lain itu bisa ganti dengan tema yang lain. Nggak sama seperti ini, kalau bisa sih. Saya lupa Bapak Ibu ya, maaf. Saya juga belum terlalu pro sebenarnya. Makanya sangat berharap kita di sini belajar bersama agar bisa memecahkan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, ada kendala? Masih terganti sama ini ya, ada yang ganti jadi ungu semua ini. Ada yang ganti. Wah, Masya Allah, Subhanallah, ini ada yang mau pergi ke Mekah ya. Semoga tercapai untuk kita semua yang sangat-sangat menginginkan pergi ke Mekah. Tapi ini belum ada ini anunya, video makanan favoritnya. Wah, luar biasa ini Bapak Muhammad Paujan dari SMA Negeri 2 Paringin. Sudah ada, belum ada ya foto mau wisata kemana, sama videonya lagi OTW mungkin bikin.
Wah, Bapak Ibu masih berkolaborasi nih saya lihat ini. Masih ada yang browsing-browsingan ini. Bagaimana dengan Ibu Hilda? Masih OTW mencari ya Ibu ya. Ibu Sari Ima ini lagi OTW juga kayaknya. Sedang mencari mau atau sambil mikir ya Bapak Ibu ya. Mau wisata kemana ini? Mau makanan favorit apa ini? Saya sangat-sangat menunggu kolaborasi Bapak Ibu ini yang sangat-sangat luar biasa. Pak Bahyudin inginnya ke Paris, ke Prancis. Wah, luar biasa ini ada Menara Eiffel, saya langsung kenal ini Pak ya. Kenalnya lewat foto aja sebenarnya. Semoga bisa tercapai Pak, amin. Saya penasaran ini video makanan apa ini yang diputar Pak Pak Bahyudin ini. Makanan favorit Pak Bahyudin apa sih? Boleh saya lihat ya Pak ya. How to film? Hello and welcome to Monday. Now on the drive. Monday? Apa tuh Pak? Saya kok taunya Monday Pak. Oh, ini video makanan favoritnya film ya Pak ya? Oke. Ini ada Ibu Sahrina A, ingin ke Borobudur. Video makanan favoritnya brownies. Wah, enak sekali ini Bapak Ibu ya. Dari Amunta ini, wah sama ini. Wah, saya kenal nih kayaknya pantainya ini. Pantai Pagatan bukan ya? Kalau tidak salah lihat ya, mirip-mirip Pantai Pagatan ini. Ibu Mas Dina ini makan favoritnya, wow, ini tradisional sekali nih. Apem kukus. Ini yang khasnya ada kelapa parutnya ya. Wah, ini saya kayaknya lebih fokus melihat ke makanan-makanan sama tempatnya ini. Karena kita masih punya waktu sebelum jam 12, oke. Masih kita menikmati berkolaborasi bersama-sama di Google Slide ini. Sejenak kita merefresh pikiran kita. Mau kemana aja nih, semoga pandemi cepat berlalu. Hingga kita bisa liburan ke tempat-tempat yang Bapak Ibu inginkan. Tidak apa-apa Ibu Rita, dicoba OTW, oke tidak apa-apa. Saya tidak bisa karena jaringan, oke, nanti semoga bisa menyusul agar bisa merasakan bagaimana sensasinya kita berkolaborasi. Ya, baik. Kita masuk ke sini lagi, masih banyak yang pikir-pikir ini kayaknya nih, mau kemana ini? Gambar tempat wisata Ibu Windarwati. Oh, ini candi apa Bu? Prambanan ya kalau tidak salah ya. Semoga saya tidak salah sebut ini. Video makannya kue lapis apa ini ya? Wah, ini biasanya khas khas bulan Ramadan ini biasanya. Kue basah. Wah, ini di mana ini ya? Belum kenal saya ini. Pak Muhammad Hakim yang ingin dikunjungi Sambar Gelap. Wow, keren sekali ini Bapak ya. Saya juga sebenarnya pengen Pak, tapi saya takut speed lama-lama naik speednya. Pak Muhammad Hakim, semoga cepat tercapai ini ya. Semoga pandemi cepat berlalu agar bisa cepat liburan ke Sambar Gelap untuk Pak Hakim ini. Favoritnya, oh ini saya kenal ini. Apa Barabai? Apa kabar ini Barabai? Lama ini tidak ketemu Barabai. Jani SPD, wah ini saya kenal ini. Ini kayaknya foto di background laptop ya, Pak Jani ya. Tempat apa sih Pak ini Pak namanya? Saya kurang paham ini Pak. Pak Jani Danau. Belum bikin video ya, Bapak ya. Oke, masih kita tunggu, masih ada waktu kita berkolaborasi. Saya juga tidak kenal ini. Tuh kan luar biasa sekali kan. Nah, ini ada yang bisa. Oh, ganti warna aja ini kayaknya nih. Ibu Rima Novianti ingin berkunjung ke Bali. Puranya. Semoga cepat tercapai ya, Bu ya. Makanan favorit Ibu Rima apa sih ini? Level pedas. Wow. Ngeri nih. Kalau sudah pakai level pedas ini ngeri nih Bu ini. Anti pedas. Wah ini siapa ya? Tadi ya. Yang klik Serat Mekah tapi belum ada videonya dan belum ada namanya. Wah ini saya kenal sepertinya ini slide siapa? Pak siapa ini? Pak Baru bukan? Muhammad Paujan. Oh ini liburan kemana itu? Pak Muhammad Paujan.
Videonya belum ada ya Bapak ya? Insert video, video makanan yang sangat-sangat Bapak inginkan mungkin saat ini. Ibu Saleha ingin berkunjung ke, ini apa sih ya Bu ya, Cina atau Korea atau apa sih, Jepang? Oh ini masih belum selesai Ibu Salehanya. Wah ini saya kenal ini, HSS nih, HSS Hulu Sungai Selatan. Ini makanan favorit saya juga ini, ketupat kandangan. Ini berupa foto ya Ibu ya? Nanti diusahakan untuk mencoba buat videonya Bu, tutorial ketupat kandangannya. Ibu Nur Fitriah ini belajar untuk kita sama-sama berkolaborasi, menambahkan video makanan gitu. Saya penasaran dengan video-video yang lainnya ini. Oh, Ibu Hartati, tempat yang dikunjungi Mekah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Semoga tercapai untuk kita semua, untuk Ibu Hartati. Wah, ini saya kenal ini. Ini ke apa ini ya? Wah, saya kurang hafal ini gunung apa. Makanan favorit B Entertainment ini ikan asin. Oke, baiklah. Tapi kok di sini gambarnya bukan ikan asin ya? Apa saya nggak lihat ya? Oke, percaya saya. Favoritnya ikan asin. Tempat wisatanya apa ya ini, Pak? Pak B Entertainment. Ibu Zakia, Hulu Sungai Selatan. Wah, ini Ka'bah kita luar biasa. Masih ada yang berusaha ganti-ganti nih. Ganti-ganti tema, tata letak. Sebenarnya tata letak juga bisa Bapak Ibu ya, cuma ya mecahkannya bagaimana supaya slide kita saja yang bisa diubah. Jangan mengganggu slide orang lain. Baik, ini Ibu Hilda Rahmawati, tempat yang diinginkan. Ini pulau apa ya? Saya nggak kenal ini pulaunya. Ya, yang penting ini ada pulau, ada pantai, ya, luar biasa lah ini. Segar sekali kalau di sini nih hawanya. Video makanan favorit, ketupat kandangan. Enak banget ini, sama Ibu Hilda Rahmawati. Masih ada nih yang berusaha untuk kolaborasi. Saya masih berikan waktu beberapa menit lagi sebelum kita masuk ke sesi terakhir. Ibu Sari Imbawati, tempat yang dikunjungi. Patung bebek itik di Amuntai, ini Ibu Sari Imbawati. Makanan favoritnya saya tebak ini itik panggang ini. Nanti Bu Sari kita kunjungan lagi sini. Ibu Sari Mawati ini DRB kita ini, DRB 2020 Kalimantan Selatan. Amuntai. Ini masih banyak slide kosong, mungkin pesertanya yang tidak ada ya. Apakah masih ada yang ini ya? Yang masih coba edit-edit ini? Apakah sudah selesai? Masih belum bisa memecahkan mengganti per slide ya. Temanya. Klik kanan. Ada yang tumpang tindih nih. Nah ini ada bisa yang mengganti sendiri nih, Ibu Masdina SMPN 1 Amuntai. Background-nya sendiri nih. Background-nya sendiri ini. Nah ini luar biasa ini Ibu Masdina ini. Jaringan lelet Bu. Oh tidak apa-apa Ibu. Tidak apa-apa. Itu adalah masalah yang kita susah sekali untuk memecahkannya. Kita paling tidak harus memahami atau tidak apa-apa Ibu ya. Luar biasa ini, saya juga kangen ini Pagatan. Apem kalau tidak salah. Oh Pak Bahyudin. Apa ini Pak Bahyudin ini? Mandai. Wow. Tapi di Kalimantan Selatan, buah cempedak hanya dikenal sebagai buah saja, melainkan sebagai lauk dan cemilan. Ada yang pernah nyicipin mandai? Iya, kuliner ini merupakan jenis lauk alternatif dari kulit buah cempedak yang digoreng maupun diolah dengan bumbu masak lainnya. Wow. Hampir semua bagian dari buah dengan nama latin Apocarpus capedan ini. Wah, luar biasa. Sebentar lagi kita kayaknya nih musim tiwadak ini. Kalau sudah musim tiwadak, ini bentar lagi mandai bertebaran di mana-mana. Wah, keren sekali nih Pak Bahyudin ini. Favoritnya mandai, ternyata tidak susah Pak. Masih ada yang perlu waktu untuk berkolaborasi? Kalau tidak ada, boleh saya slide dulu ya. Bentar. Saya mau cek sebentar. Lagu Amuntai, Ibu Nur Fitriah. Gambarnya gambar makanan, lagunya lagu Amuntai ya, Ibu Nur Fitriah ya. Kebalik ini sebenarnya. Harus yang diminta
foto tempat wisata, videonya video makanan. Tidak apa-apa, Ibu. Nanti mungkin lain kali bisa diganti. Baik, sepertinya sudah banyak yang bisa ini kolaborasi. Tidak apa-apa kalau masih ada yang bersemangat untuk kolaborasi, Bapak Ibu. Oke, saya kembali ke kelas, menghadapi kelas-kelas Bapak Ibu sekalian. Saya mau mencek masih ada nggak nih Bapak Ibu yang stay di depan laptopnya untuk melihat saya yang ngomong terus dari tadi ya. Mohon maaf. Oke, kalau Bapak Ibu masih bersemangat untuk membuat slide-nya, tidak apa-apa, silakan lanjutkan saja. Tapi di sini saya mau memberikan tugas yang memang benar-benar tugas terakhir untuk di sesi 1 ini. Nah, target saya kan tadi kita berkolaborasi di dalam Google Slide. Jadi setelah ini saya akan memberikan tugas kepada Bapak Ibu yang harus dan wajib Bapak Ibu kerjakan sebagai salah satu bentuk kerjasama kita semua di dalam pelatihan ini. Di sini, saya share-kan dulu ya, bentar-bentar. Baik, sebelum saya tutup acaranya, nanti saya presentasikan lagi nih tugas untuk. Oke, saya cancel bentar nih, ada yang komentar di kolom chat. Saya masih bingung cara kolaborasinya. Untuk Bapak Muhammad Aji Yanuari, yang pertama adalah langkahnya Bapak harus membuka dulu kelas kita. Di dalam kelas kita, Google Classroom, di sesi 1, Bapak bisa mencari slide yang saya tugaskan di tugas kelas. Di tugas kelas, sama bingung juga dari Ibu Nerkamilawati. Oke, baik, saya ulang ya Bapak Ibu ya. Begini, sambil mendengarkan apa yang saya katakan, Bapak Ibu bisa buka Google Classroom-nya mungkin. Buka Google Classroom-nya di tab yang berbeda. Di tab yang berbeda. Nah, di dalam Google Classroom, sesi 1, bisa itu Ibu cek. Bapak Ibu cek, ada nggak ketemu slide yang tulisannya latihan kolaborasi slide? Latihan kolaborasi slide. Baik, Ibu Mas Liani juga baru dengar ya. Ini saya ulangi lagi. Ngedit lewat HP untuk menambahkan video di mana ya, Bu ya? Mungkin karena saya belum pernah mengeditnya lewat HP, jadi saya belum bisa menemukan. Sama mungkin langkahnya Pak Paujan, langkahnya sama, sisipkan video. Jika ada pilihannya YouTube, di situ Pak. Kalau tidak ada, berarti memang di fitur HP-nya yang tidak melengkap seperti itu, tidak mencukupi fiturnya. Baik, Bapak yang Bapak Muhammad Aji Yanuari sama Ibu Nur Kamila yang masih bingung, apakah sudah masuk ke dalam Google Classroom-nya? Apakah menemukan slide yang tulisannya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Baik, ketemu. Ini yang masih bingung untuk menyisipkan video. Oh, menyisipkan video. Baik. Klik di atas, Bu. Ada tab yang sisipkan. Sisipkan video. Saya share screen lagi ya, bentar. Saya share lagi, bentar. Nah, ini tadi ya. Baik. Ini punya saya tadi. Di sini disisipkan. Kemudian video. Ini saya tidak tahu kalau lewat HP apakah tersedia menu ini, Bapak Paujan. Sisipkan lewat video. Nah, bisa telusuri langsung di YouTube, bisa dengan URL, atau Google Drive. Berarti kalau dari Google Drive, Bapak Ibu mengambilnya dari penyimpanan video di dalam Google Drive Bapak Ibu. Kalau lewat telusuri, lewat YouTube, kan tinggal ketik aja, mau video apa yang Ibu cari, Bapak Ibu cari, bisa itu.
Mungkin tadi ada kendala dari Bapak Paujen kenapa tidak bisa videonya muncul atau YouTube. Ini ada beberapa pernah ya Bu pengalaman saya mau menambahkan video. Nah, ini nggak muncul. Menyisipkan video tuh ini nggak muncul. Saya juga pernah mengalami ini. Ternyata ketika saya saya telusuri, kenapa ini tidak muncul pilihan YouTube ini? Saya tidak update itunya aplikasi Google-nya. Jadi serba harus saya update. YouTube-nya saya update, Google Slide-nya saya update. Itu ketika saya update dengan versi yang terbaru, ini muncul ini, sisipkan video ini. Itu pengalaman saya sih kemarin, saya juga sempat kalang kabut itu ketika latihan kolaborasi slide, mau nyisipkan video nggak ketemu ini, yang layar seperti ini nggak ketemu. Jadi solusinya saat itu saya mikirnya di-upgrade aja dulu, update versi-versinya. Oh ini masuk kemana ini ya? Oh Ibu Mas Liani masuknya ke slide saya ya? Ibu siapa tadi ini? Nah. Ini kita bisa melihat riwayat di sini. Nah, riwayat-riwayatnya. Riwayat-riwayatnya siapa saja di sini yang sudah berperan aktif di dalam kolaborasi ini. Di samping ini Bapak Ibu bisa melihat. Tuh, di slide pertama itu punya saya, slide kedua itu punya guru era digital, ini Pak Bahyudin ini. Slide ketiga ini ada Alvin Saina Channel. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa dilihat siapa yang aktif membuat kolaborasi di sini. Jadi ada histori versinya. Ada histori versinya di sini. Gitu ya. Kita juga bisa saling berkomentar Bu di sini. Nah, misalkan ya, komentar tapi harus tahu dulu nama emailnya siapa. Bentar. Kita bisa juga saling berkomentar di sini. Nah ini bisa di sini kita ya berkomentar di sini. Komentar. Mau dengan siapa ini? Siapa ini misalkan ya? Pak Dani misalkan di mana nih Pak Dani ini? Testing. Nah, kita bisa ya. Oh ini saya di slide siapa, mau komentari ke siapa ya? Karena saya belum hafal itu alamat emailnya. Jadi slide ini selain bisa digunakan untuk berkolaborasi, membuat file-file atau apa segala macam per slide, Bapak Ibu juga bisa berkomentar. Jadi misalkan ada tugas anak-anak nih, ini nih saya mau komentari nih, Ibu Sahrina misalkan saya komentari, oh bagus sekali ini tempat kerjanya bisa ini, tapi maaf ya saya tidak hafal ini anunya alamat emailnya. Jadi dengan cara klik kolom komentar bisa add nama email si pemilik slide ini, baru deh bisa bisa bikin komentar di situ. Ini juga salah satu keunggulan dari kolaborasi slide gitu ya. Dari slide ini juga kita bisa membagikan, tapi nantilah kita belajar itu kolaborasinya di sini dulu. Oke, saya kembali lagi ke kelas. Saya takutnya ada yang masih belum. Oh, ada yang mau tumpang-tumpang tindih ya. Kalau tumpang-tumpang tindih, cari aja yang agak kosong slide-nya. Saya sudah persiapkan banyak sekali itu slide-nya. Bagaimana Bapak Ibu ini masih semangat ya kolaborasinya? Saya mau memberikan tugas terakhir sebenarnya ini sebelum kita tutup acaranya. Sudah 11:30. Baik, Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan saja ke tugas berikutnya. Ini sebenarnya latihan tadi ya. Tadi latihan kolaborasi slide. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini tugas yang terakhir yang ada di dalam, saya presentasikan lagi. Nah, oke, kita kembali ke kelas kita. Kemudian Bapak Ibu silakan bisa kembali ke kelas kita. Kemudian cari tugas sesi 1. Nah,
sebentar, mana ini ya? Katalognya mana ini? Nah, slide katalog kolaborasi. Oke, semoga Bapak Ibu bisa melihat ini ya. Nah, ini nih tugas kita nih di hari pertama ini. Jadi tugas pertama di sesi 1 ini tugasnya nggak berat kok Bapak Ibu. Tugasnya malah semacam eksis bareng lah gitu. Bagi yang suka eksis nih, eksis bareng kita hari ini dulu tugasnya. Jadi di pelatihan ini kita memang dituntut untuk membuat sebuah katalog kolaborasi. Nah, ini adalah katalog kolaborasi. Bapak Ibu bisa sambil melihat langsung atau melihat di layar saya. Jadi, di slide ini sudah saya urutkan berdasarkan nama kabupaten. Sudah saya urutkan berdasarkan nama kabupaten. Kemudian, Bapak Ibu bisa cari, nah ini contohnya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian edit nama, oke saya bacakan aja dah. Ini edit nama Anda, nanti ada kolom nama, kemudian nama instansi, dan Bapak Ibu wajib memasukkan foto dengan upload foto. Fotonya itu alangkah bagusnya background-nya sudah tidak ada, artinya tanpa background. Jadi harus di-remove dulu tuh. Foto-foto Bapak Ibu yang cantik-cantik dan cakep-cakep itu di-remove dulu background-nya supaya lebih lebih muncul aja lah Bapak Ibunya di balik layar yang warna-warni ala-ala Google gitu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu sudah selesai, nah seperti ini. Ini adalah Google Master Trainer Kalimantan Selatan, paling tidak ini tim kami. Ini adalah tim Master Trainer dari Google yang bekerja sama dengan LPMP. Jadi Bapak Ibu nanti membuat jadi seperti ini nih. Foto nanti bisa disisipkan, di-insert fotonya, dengan catatan fotonya sudah harus dihapus background-nya. Kemudian ini nama beserta instansinya. Jadi Bapak Ibu tolong setelah ini Bapak Ibu bisa memasukkan foto Bapak Ibu di salah satu slide yang saya sudah sediakan per kabupaten, gitu ya Bapak Ibu ya, per kabupaten. Jadi agar jangan sampai tumpang tindih, jangan sampai pakai slide punya kawannya, jangan sampai menghapus punya temannya, sayang kasihan temannya dihapus. Ini sudah saya siapkan slide-nya per kabupaten. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan foto di sini. Nah, ini contoh dari saya, seperti itu. Kemudian tugas berikutnya adalah jika sudah jadi, nanti silahkan screenshot foto yang ada Bapak Ibunya dan upload ke sosial media supaya ramai Bapak Ibu ya, supaya agak eksis, tapi kita X-nya ini dalam hal yang bermanfaat dalam artian seperti itu. Ini kalau yang suka-suka eksis ini senang banget ini sama seperti saya juga suka eksis sebenarnya. Jadi screenshot nanti foto Bapak Ibu yang ada di sini, kemudian silakan upload dan tolong di-tag LPMP Kalsel sebagai bagian dukungan kita terhadap LPMP di wilayah kita sendiri, gitu. Supaya lebih ter-up LPMP-nya dan supaya lebih, ya kita saling membantu lah dalam hal informasi-informasi yang bermanfaat di dalam dunia pendidikan. Jangan lupa hashtag-nya juga, sahabat Google, Google for Education, dan tag Instagram dan Facebook LPMP Kalsel. Semoga tidak ada kendala ya Bapak Ibu ya untuk masukkan ini ya. Mungkin ada yang bertanya bagaimana cara ini membulatkan ini. Nah, fotonya agak bulat gini. Ini di crop aja Bapak Ibu. Saya mau nambahkan foto dulu misalkan ya. Misalkan saya mau nambahkan foto nih. Sisipkan foto misalkan ya dari foto gini aja. Sudah saya sisipkan misalkan, ini di bagian pengcrop, Bu. Nah, di bagian pengcrop ini ambil aja yang bulat, lingkaran, supaya bisa menyesuaikan dengan background warna-warni yang lingkaran itu. Gitu. Kalau foto kan, ketika kita pertama kali masukkan, pasti bentuknya persegi. Nah, gini nih. Ini persegi kan punya saya ini. Kan kurang cantik tuh jadinya foto saya. Kalau misalkan saya bikin persegi seperti aslinya. Jadi, langkahnya adalah kita crop, tapi mengcropnya dalam bentuk lingkaran. Nah, kan jadi cantik tampilannya itu. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya kembali lagi ke, jangan lupa nanti di sini tugasnya masukkan. Gitu. Ini adalah salah satu bentuk penugasan.
Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan di kolom chat. Saya sambil baca ini. Saya sambil baca kolom chatnya. Oke, saya coba lanjut Ibu. Iya. Ada yang berkendala untuk mengerjakan tugas slide katalog kolaborasi? Oke, ini kata Pak Apriyadi, gas. Oke, gas. Silakan Pak, digas. Gas juga nanti upload di sosmednya ya Pak ya. Biar kita lebih cepat duluan ini. Tim apa ini? Pak Apriyadi tim apa ini? Ya, nanti biar cepat lah. Tugas belum keluar, Pak. Satu slide kan ada beberapa orang yang di sini itu satu slide atau hanya foto pribadi? Satu slide-nya Bapak Ibu. Satu slide-nya. Kalau bisa sih nunggu dulu kawannya biar penuh atau barengan aja dengan kawannya. Ayo kita di slide ini ayo. Biar kita bisa sama-sama eksis bareng gitu. Saya sukanya gitu. Kan kurang cantik tuh kalau sendirian di dalam slide-nya. Karena di sini banyak yang satu daerah sebenarnya. Banyak yang satu daerah, jadi bisa dong bareng-bareng dengan teman-temannya per daerah. Saya cuma menyediakan 4 per slide, saya rasa tidak sulit lah Bapak Ibu untuk mengajak teman-temannya di slide yang sama. Semoga Bapak Ibu tidak ada kendala dalam meremove background ya. Meremove background itu susah-susah gampang kalau bagi yang belum terbiasa. Tidak apa-apa Pak Jani, sudah di awal tadi Bu sendiri maaf, tidak apa-apa. Keren pokoknya, kalau udah paham duluan itu, pasti Bapak ini udah pro ya Pak ya. Tidak apa-apa Pak, kita kan sama-sama belajar. Kalau cepat, sudah duluan, artinya nanti kalau ada temennya yang mau bertanya, Bapak Jani ini bisa membantu ini pastinya. Semoga tidak ada yang mau ditanyakan ya, maksudnya tidak ada kendala kayaknya ini. Bapak Ibunya kayaknya lagi sibuk mencari foto-foto yang mau di-upload ini. Oh, mencari foto yang cantik-cantik, yang cakep-cakep sendiri misalkan. Wah, ini kayaknya konsentrasi sekali nih. Tidak ada yang bertanya, ini berarti sudah bikin ini kayaknya nih. Mau cek dulu ah. Siapa tahu ada yang sudah masuk. Wah. Belum ya? Belum ya? Tidak apa-apa. Ini tidak harus selesai Bapak Ibu dalam foto nikah boleh, kamu boleh. Yang penting nikahnya dengan istri Bapak ya, Pak ya. Bukan nikah dengan yang lain. Ini tugasnya tidak harus Bapak Ibu selesaikan selama kita menjalani meeting ini. Selama kita dalam forum ini, tidak apa-apa Bapak Ibu atau Ibu tadi ada yang kendala masih OTW di jalan, tidak apa-apa. Nanti kerjakan saja tugasnya setelah Ibu sudah merasa bisa mengerjakan atau di sinyal yang sudah oke, atau sudah di tempat atau di rumah, bisa dikerjakan menyusul. Tenggat waktunya yang saya berikan untuk tugas ini adalah sampai besok. Jadi masih agak panjang. Ini memang pekerjaannya sebenarnya simpel aja. Saya curiganya malah Bapak Ibu nih bingung milih foto sepertinya. Foto mana ini yang tanpa masker? Pasti kan di sini banyak yang foto zaman sekarang itu yang pakai masker ini. Jadi pasti ribet ini mencari foto yang tanpa masker yang mana ini. Selfie dulu boleh mungkin? Tidak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan tugas ini berkacamata boleh Kak? Yang penting mata Bapak Ibu kelihatan lah masih. Kalau Bapak Ibu merasa pede berkacamata, tidak apa-apa. Saya juga berkacamata itu di foto itu. Tidak apa-apa Bapak Ibu kalau misalkan tidak selesai hari ini, yang penting target saya adalah Bapak Ibu sudah memahami latihan kolaborasi kita di dalam Google Slide. Bu, itu lewat sisipkan juga kan masukkan fotonya, betul. Sisipkan fotonya sepertinya ngambilnya dari komputer ya, dari perangkat ya. Karena kan 2 aja itu pilihannya, mau dari perangkat, laptop, galeri maksudnya, atau dari online.
Kan foto kita nggak ada di online ya, Bapak Ibu ya. Kecuali ada ini fotonya di online. Nah, setelah Bapak Ibu sudah memasukkan foto, dipotong itu, jangan lupa di crop. Di cropnya dalam bentuk lingkaran, supaya bisa menyesuaikan dengan background warna-warni ala Google. Slide 13, HSU sudah mencoba. Oh, mantap, ini mau coba mau cek Slide 13. Jauh ya, HSU memang saya taruh jauh sekali ternyata. Wah, apakah ini perlu direfresh dulu ya? Wah, apa saya harus tutup dulu ya berarti ya? Baik, saya tutup dulu, nanti saya cek lagi. Bu Rehani, 1 slide untuk 5 orang ya. Ya ampun, seorang saja. Terima kasih. Bapak Muhammad Sukamto tadi bertanya ya. Kalau agak lebih bagusnya sih nunggu dulu temannya Pak ya, supaya penuh lah kuotanya. Bagaimana cara mengeditnya? Oh ya, petunjuk di atas ada, betul. Jadi yang di screenshot itu 1 slide apa foto sendiri aja? 1 slide Ibu. Pak Sukamto saya sendirian aja karena nunggu tadi cuma 1 sendiri, yang nggak apa-apa lah. Semoga yang lain bisa sabar untuk nunggu temannya agar bisa eksisnya bareng-bareng gitu. Maaflah tadi karena kalau gabung HP hanya kalau buka, tidak apa-apa Ibu, semoga bisa menyusul tugasnya. Semoga bisa menyusul tugas-tugasnya. Baik, saya membalas komentarnya lewat ucapan langsung ya. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa nanti tugasnya diserahkan ya. Misalkan kalau sudah ini diserahkan gitu. Ini daftar hadir juga saya edit. Tugaskan. Nah, daftar hadir juga sudah saya edit. Oke, jangan lupa nanti ya Bu ya, Bapak Ibu ya, daftar hadir diisi, sudah saya buka itu daftar hadirnya. Kemudian biasakan untuk ketika sudah mengerjakan tugas, diserahkan. Jadi lihat tugas, setelah lihat tugas nanti diserahkan gitu. Ini kan karena akun-akun saya sebagai seorang guru, jadi belum bisa menyerahkan. Nah, ini yang menyerahkan baru 6 orang. Nah, jadi baru 6 orang yang menyerahkan. Jangan lupa nanti diserahkan Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tugasnya. Klik lihat tugas, kemudian serahkan. Apapun itu. Jadi jangan lupa. Ini juga latihan latihan kolaborasi nggak tugas ya. Bergabung di grup pelatihan. Saya harap Bapak Ibu juga melihat tugas, kemudian serahkan. Jangan lupa diserahkan ya Bapak Ibu ya tugasnya. Karena kalau tidak diserahkan nanti susah ke sayanya. Dianggap nggak ngumpul ini. Menghadiri acara pembukaan, ini bisa serahkan juga setelah itu. Betul, terima kasih yang sudah ikut pembukaan tadi. Telah selesai, oke. Jangan lupa Bapak Ibu yang sudah mengklik tugasnya, dan tugasnya sudah selesai, klik lihat tugas dan serahkan. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, klik serahkan. Daftar hadir juga sudah saya buka, nanti jangan lupa klik serahkan. Ini kolaborasi katalog. Semoga saya sudah bisa membuka ini kerjaan Bapak Ibunya. Tuh, kenapa masih kosong di tampilan saya ya? Sebentar, kendalanya di mana ini? Kok salinan toh? Harus
Harusnya dapat mengedit. Nah, maaf Bapak Ibu, sepertinya di tugas kolaborasi ini saya tidak bisa melihat Bapak Ibu mengerjakannya ya. Apa karena saya settingannya tadi cuma salin gitu ya? Bentar ya, saya cek lagi. Nah, itu kan saya masih belum bisa melihat yang katanya di slide 13 sudah ada orangnya. Saya tidak bisa melihat ini. Mungkin karena settingannya tadi yang kurang pas Bapak Ibu ya. Kalau bisa saya minta tolong sekali lagi untuk mengisi yang di sebelahnya, yang di sampingnya, isi aja keduanya. Nggak apa-apa. Dengan tempat yang sama, slide yang sama. Mohon maaf Bapak Ibu, settingannya kayak sepertinya tadi yang saya tidak bisa melihat kerjaan Bapak Ibu seperti kayak kita latihan kolaborasi tadi di slide yang pertama. Mungkin settingannya tadi ya Bapak Ibu ya, saya salah setting sepertinya. Bray, Ya, betul. itu settingannya kan kalau kada diubah maka gambarnya itu kami tetap satu-satu nanti. Iya, makanya sudah saya ubah ini. Saya salah Udah. settingan kayaknya Ibu. Mohon maaf, terlalu bersemangat mungkin saya. Isi aja nanti di salah satu di satunya yang baru saya masukkan di dalam tugas di kelas tadi, berdampingan aja itu. Jadi isi aja lagi satunya, nggak harus sekarang kok, nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalkan sudah paham mengenai cara mengisinya, saya sudah tutup screen-nya ya. Baik Bapak Ibu, sudah mau jam 12 ini. Janji saya tadi sebelum jam 12 kita sudah menutup acara ini. Saya pertegas lagi, saya sangat Ibu, mau Ya. tanya lagi, Bu. Untuk tugas-tugas itu kan sudah terlewat tadi. Itu bagaimana yang mana Bu yang terlewat? tugas di classroom? Tugas saya yang baru ini Yang tadi kan ada untuk pembukaan di Zoom. Kemudian gabung di kelas. serahkan aja Bu, nggak apa-apa. Kalau biar kosong lah. Biar kada usah dilampirkan. Kenapa Pak? Yang penting ketika pian sudah melakukan itu, pian lihat tugas, kemudian pian serahkan aja. Kenapa Pak? Oh, inggih. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi yang saya nanti-nanti ini adalah tugas kolaborasi di dalam tadi Google Slide tadi ya, kolaborasi dalam Google Slide yang saya tunggu. Mohon maaf kalau bisa keduanya dibuat atau yang baru tadi aja, nggak apa-apa. Yang baru. Yang penting Bapak Ibu sudah memahami cara memasukkan foto tadi. Tapi sebenarnya apa? Bu Hani boleh menyela sebentar? Bu Hani, Ini Bu Rita, ya, menyela sebentar Bu. Untuk memastikan tugas kami ini berarti ada 2 kah yang harus diserahkan nanti? Karena maaf saya lagi di jalan ini jadi belum bisa mengerjakan dengan baik tadi. Menyerahkannya 2 atau baru 1 tugasnya yang pasti harus kami kirim? Baik, kalau kita kembali makanan itu latihan aja atau itu perlu diserahkan juga? Yang produk makanan ya? Makanan ya, sama wisata tadi? Itu kalau dari saya, Ibu latihan saja tadi. Kita latihan berkolaborasi, memasukkan gambar dan memasukkan video. Jadi tidak apa-apa. Rasanya saya juga men-settingnya tidak ada nilai di situ. Jadi tidak wajib lah istilahnya buat latihan saja. Yang saya wajibkan yang kolaborasi tadi aja Bu ya. Iya, yang saya wajibkan adalah katalog foto kita. Oke. Tadi sudah saya kirim.
di lampiran 13 itu sudah slide-nya sudah kita kirim, apakah udah masuk, Bu? Atau kita ulang aja nanti? Soalnya tadi baru sendiri. Oke, saya berharap diulang aja, Bu, dengan namanya yang baru, file yang baru. Jadi sepertinya saya salah settingan tadi, mohon maaf. Saya tidak bisa melihat editan Bapak Ibu karena mungkin saya salah setting tadi. Jadi saya kirim lagi kembali tadi. Nanti kalau sudah sampai di rumah boleh dicek, Bu, supaya lebih konsen, ya. Supaya lebih konsen, Ibu juga. Lagi Pak Engge. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Selamat menikmati perjalanannya Ibu Rita. Semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, saya ulangi dulu sebelum nanti dibantu oleh host saya untuk menutup kegiatan ini. Tugas kita di dalam pelatihan ini yang paling utama adalah yang pasti ada di dalam kolom tugas kelas di Google Classroom. Jangan lupa misalkan kayak mengikuti pelatihan, mengikuti kegiatan pembukaan tadi, diklik aja tugas kelasnya, kemudian serahkan gitu aja. Jadi tugasnya sekedar mengkonfirmasi aja bahwa sudah mengikuti kegiatan pembukaan pelatihan tadi di awal gitu. Kemudian presensi juga gitu, ketika mengisi daftar hadir, sudah selesai nih ngirim. Klik lagi minta tolong di tugas kelasnya, baru serahkan kembali gitu. Jadi tolong diserahkan nih, jangan lupa. Karena saya sangat-sangat menunggu itu yang diserahkannya itu. Mengerjakan tugas di rumah saja, oke tidak apa-apa. Lebih enak di rumah saja. Daftar hadirnya belum di-share kah? Sudah di-share kah daftar hadir? Ada di dalam Bu, di dalam kelas. Nanti pian cek aja di Google Classroom-nya. Ada. Ya. Ada di situ, silahkan nanti diisi di situ. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Dari saya, semoga bisa bermanfaat dan semoga jelas. Kalaupun nanti ada yang mau ditanyakan, kita aktifkan saja di kolom komentar di dalam Google Classroom-nya, gitu ya. Di dalam Google Classroom itu kan ada kolom-kolom komentar nih, per tugas nih. Silakan aja ditanyakan, nanti insya Allah saya secara berkala untuk membuka kolom komentarnya, gitu. Semoga bisa memahaminya. Sebelum sesi ini berakhir, seperti biasa, saya sangat membutuhkan dokumentasi untuk kegiatan hari ini. Jadi, oke, saya tutup dulu berarti ya. Siapa nanti yang bisa membantu saya untuk menutup? Pak Dani ya? Pak Dani bisa minta tolong? Pak Dani bisa minta tolong nanti menutup acara ini. Bapak Ibu, mohon maaf, ini ada Pak Dani, juga tim saya dalam kegiatan ini. Saya punya tim sebenarnya ya Bapak Ibu ya, untuk membantu saya dalam kegiatan ini. Ada Pak Mardani dari Balangan, SDN Batu Piring, ada Pak Joko Purnomo juga dari Tapin, ada Bu Pus Nurul Khatimah, juga tim saya di sini. Jadi membantu saya dalam kegiatan ini. Baik, salah hilap mohon maaf, saya tutup dulu acara tatap maya kita di sini. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan komentar di Google Classroom kita. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Dani, saya persilakan untuk menutup kegiatan, dan Pak Joko minta tolong setelah ini sesi foto-foto ya Pak ya. Halo Pak Joko, are you ready Pak Joko? Pak Joko, ada nggak nih orangnya? Iya Bu, iya Bu. Oke, siap-siap ya Pak ya, setelah Pak Mardani menutup kegiatan, minta tolong untuk kita foto sesi bersama, agar saya bisa kenal nih, bisa melihat langsung nih, Bapak-Bapak Ibu yang sangat-sangat luar biasa bekerja sama dalam hal belajar bersama lah, intinya kita nambah-nambah relasi gitu. Oke Pak Dani, saya kembalikan kepada Pak Dani. Terima kasih atas waktunya. Kedengaran Bu suaranya? Dengaran Pak. Demikian paparan materi dari kita hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang masih ada kebingungan, silahkan atau bagaimana di luar forum. Insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi pada hari selanjutnya. Untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas Bapak Ibu yang mengikuti acara pada hari ini. Kami selaku
komando aparat, dan maaf jika sekiranya masih terdapat kekurangan, kesalahan atau kehilapan dan lain sebagainya yang mungkin ya ada gangguan teknis dan sebagainya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Oke, Pak Joko mungkin bisa. Baik, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, ulun harapkan dibuka dulu videonya sebentar. Nah, oke, silakan pakai parfum, silakan berpose secantik dan seganteng mungkin. Ya. Masih banyak nih yang belum buka video nih, mungkin bisa dibuka dulu Bapak Ibu. Itu yang pakai kacamata itu. Oke, dan yang pakai bedak-bedak juga boleh. Ya, tuh, senyum-senyum ya. Oke. Ya, buka dulu, masih banyak nih yang belum dibuka. Oke. Oke ya, saya ambil fotonya ya. Silakan menghadap ke kamera Bapak Ibu masing-masing. Silakan tersenyum secantik dan seganteng mungkin. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian pertemuan kita pada sesi pertama ini. Nah, kita akan bertemu lagi di esok hari ya. Di jam berapa Ibu Rai? Jam 9 ya? Iya, nanti diinformasikan Pak. Nanti diinformasikan di dalam. Oke, nanti ada informasi selanjutnya ya. Kemungkinan nanti jam 9 lah gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan pantau terus di Google Classroom kita ya. Nanti beberapa pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Rai di Baik Bapak Ibu, sebelum menutup acara, untuk yang terakhir kali adakah yang perlu ditanyakan? Nanti kita lanjutkan pertanyaannya di Google Classroom aja Pak. Oke, nggak ada ya. Baik. Untuk hari ini dengan berat hati ulun harus berpisah dengan Bapak Ibu semua. Semoga yang disampaikan Ibu Rai pada hari ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih kepada Bu Rai, Bapak Ibu semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Dalam bahasa Inggris bukan terjemahannya, tetapi